Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang. Pagi ini Pak Aryo akan menyampaikan beberapa poin tambahan, ya, sifatnya pengulangan kembali mungkin ya, penegasan kembali dari apa yang sudah kita temukan, kita bahas di kelas kemarin dan kita vikonkan kemarin siang ya, untuk lebih memperjelas bagaimana alur maupun teknis dalam ujian praktik besok. Semoga ini nanti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, terutama bagi beberapa siswa-siswi yang kemarin belum mengikuti. Silakan bisa menyimak video pembelajaran ini. Ya, baik. Mari kita mulai langsung. Ya, oke. Ini sudah Pak Aryo kirim ke grup masing-masing kelas, ya. Untuk ujian praktik besok ini ada dua bentuk soal, hampir sama. Yang pertama adalah TP-nya memahami keberagaman kondisi geografis, konektivitas antar ruang, dan pemanfaatan pelestarian potensi SDA. Materinya ini adalah materi kelas 7 semester 1 ya, jadi 2 tahun yang lalu. Kemudian materi esensialnya adalah konsep letak astronomi, garis astronomi, lokasi absolut, dan lokasi relatif pada suatu tempat. Ya. Indikator soalnya adalah siswa dapat menunjukkan dalam aplikasi Map atau Google Earth titik lokasi absolut dari sebuah tempat, kemudian menemukan dan menjelaskan letak koordinat lintang maupun koordinat bujurnya, beserta kondisi geografis wilayah yang ditunjukkan. Itu yang pertama. Jadi nanti dalam teknisnya itu anak-anak akan mencari lokasi dalam aplikasi. Ya, nanti Google Map, nanti pakai laptop, kemudian anak-anak memperhatikan ke layar, entah nanti pakai Smart TV atau pakai proyektor ya. Setelah anak-anak menemukan lokasi yang diminta, anak-anak mencari titik koordinat lintang dan titik koordinat bujurnya. Kemudian anak-anak menjelaskan bahwa lokasi ini terletak pada koordinat lintang sekian, koordinat lintang sekian, koordinat bujur sekian. Lokasi ini berada di wilayah benua bla bla bla. Ya, kemudian lokasi ini di sebelah utara, selatan, barat, timur berbatasan dengan bla 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 ya. Lokasi ini memiliki iklim dominan bla bla bla. Kalau misal anak-anak tahu komoditas ekspor impornya utama dari lokasi ini apa ya. Yang jelas jabarkan secara lengkap dari data yang kalian lihat di peta ya, Google Map ya. Jadi anak-anak tidak perlu menghafalkan ya, karena apa yang akan kalian jelaskan itu ya kalian melihatnya dari peta itu. Dari map yang kalian lihat itu. Ya, jadi kalau mau menambahkan sumber belajarnya mungkin anak-anak bisa mempelajari garis besar iklim, komoditas di benua masing-masing benua itu apa ya. Tuh ya, jadi tidak perlu banyak menghafalkan tapi pemahaman. Ya, karena teknisnya adalah bagaimana anak-anak bisa menemukan letak koordinat lintang dan koordinat bujurnya beserta mendeskripsikannya. Ya. Oke, baik itu. Coba saya akan contohkan untuk koordinat, titik koordinat. Map. Silakan bisa diperhatikan teknisnya caranya ya. Misal besok salah satu anak saya minta untuk mencari lokasi di tembok besar Cina.
titik tembok besar Cina. Ya, kalian akan sampai di tembok besar Cina di Tiongkok. Ya, ini. Mana tadi? Nah, ini. Ya, ini adalah lokasi yang akan kalian direct. Ya, kalau nanti menggunakan laptop atau mouse, kalian bisa klik kanan pada bagian ini. Ya, pada titik koordinat ini kalian klik kanan. Ya, kalian akan menemukan beberapa bilah kalimat atau bilah perintah ya yang nomor 1 paling atas ini adalah angka yang harus kalian jabarkan, angka yang harus kalian sebutkan. Ya. Ini yang menjadi titik koordinat lintang adalah yang bagian depan ini. Ini terpisah oleh koma. Ya, terpisah oleh koma ya, sehingga daerah tembok besar Cina secara koordinat lintang berada pada 40,43210. Sedangkan daerah tembok besar Cina ini pada koordinat bujurnya ada di 116,57034. Daerah tembok besar Cina ini berada di salah satu negara paling maju di Asia Timur, yaitu Republik Rakyat Cina, di mana Republik Rakyat Cina merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar di dunia, hampir 1 miliar. Iklim yang berada di Cina ini cenderung menjadi iklim dingin. Meskipun beberapa daerah ada yang juga yang mengalami musim tropis, tetapi kebanyakan musim dingin. Ya. Sumber daya manusianya sangat banyak sekali sehingga potensi sektor manufaktur atau produksi di negara Cina ini menjadi sangat besar sekali. Ya. Kemudian Cina juga menjadi salah satu raksasa Asia sekarang hampir sejajar dengan Jepang, Korea Selatan. Ya. Oke, itu misal ya, itu misal penjabaran dari daerah yang akan kalian temukan besok. Ya. Oke, itu ya, itu misalnya seperti itu, kalian mengimprove daerah-daerah yang kalian ketahui ya. Kemudian untuk wilayah utara Cina itu ini bisa kalian scroll, bisa kalian turunkan ya supaya kelihatan. Untuk Cina itu di sebelah utara berbatasan dengan negara mana? Ya, Cina itu di atas berbatasan dengan tentunya negara mana? Rusia ya. Kemudian yang di selatan itu berbatasan dengan negara mana? Barat berbatasan dengan negara mana ya. Timur berbatasan dengan laut atau negara mana ya. Kalau timur tuh Cina itu pasti perbatasannya dengan laut ya, meskipun ada beberapa juga yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Jepang dan Korea Selatan. Ya, oke itu ya, itu simpelnya seperti itu, Pak Aryo contohkan. Jadi kemampuan anak-anak improvisasi dalam melihat peta ya, itu juga menjadi hal yang penting ya. Oke baik, itu ya sudah paham ya cara menemukannya. Kalau besok pakai tablet, ya itu kalian untuk menemukan angkanya tadi cukup sentuh, tahan agak lama pada bagian titik koordinat tadi. Tapi besok diupayakan pakai laptop saja ya supaya lebih mudah. Ya. Bisa dipelajari di rumah, ya bisa dipelajari di rumah, praktekkan di rumah. Ya, oke. Besok areanya seluruh dunia ya. Artinya benua Asia, benua Amerika, benua Australia, Amerika, Afrika, Eropa. Ya, silakan besok bisa dipelajari keseluruhan dari seluruh benua itu. Bisa jadi Indonesia, wilayah Indonesia. Ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat dan menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Materi esensialnya, untuk kelasnya ini pelajaran kelas 7
semester 2, kelas 8 semester 2, dan kelas 9 semester 2. Karena Pak Aryo menyinggung di sini korelasi hubungannya dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index dan redistribusi pendapatan. Ya, jadi materinya nyambung dengan materi kelas 8 semester 2 dan 9 semester 2. Ya. Materi esensialnya adalah permintaan penawaran, indeks pembangunan manusia, dan redistribusi pendapatan. Indikator soalnya, siswa dapat memaparkan grafik permintaan penawaran serta menghubungkan grafik tersebut dalam hukum permintaan maupun hukum penawaran, serta hubungannya dengan IPM dan redistribusi pendapatan di Indonesia. Ya, jadi simpelnya begini, besok akan muncul beberapa gambar grafik. Bisa gambar grafik permintaan, kurva permintaan, kurva penawaran, kemudian anak-anak membaca kurva itu. Ya, membaca kurva itu. Ini adalah kurva permintaan bla 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 bla. Kurva permintaan adalah apa? Ya, kemudian permintaan tertinggi pada kasus ini terjadi pada harga sekian dan jumlah permintaan sekian. Permintaan terendah terjadi pada harga sekian dan permintaan sekian. Ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan hukum permintaan cocok apa tidak? Kalian jabarkan hukum permintaan itu apa? Ya. Cocok apa tidak? Hukum permintaan kan ketika harga itu naik maka permintaan akan turun, ketika harga turun permintaan akan naik. Ya, sehingga perbandingannya bersifat terbalik. Nah, itu. Nah, silakan nanti bisa dijabarkan ya beberapa topik. Kemudian kalau penawaran nanti akan muncul gambar kurva penawaran ya. Kalian bisa jelaskan titik penawaran tertingginya ada di berapa, di harga berapa dan jumlah berapa ya. Itu. Kemudian dikaitkan dengan hukum penawaran bagaimana ya. Hukum penawaran itu kan sifatnya berbanding lurus. Ketika harga naik, penawarannya juga akan tinggi. Ketika harga turun, penawarannya juga akan turun. Supply demand-nya akan turun, supply-nya juga akan turun. Supply-nya akan turun. Ya. Yaitu. Kemudian ada satu kurva lagi, yaitu kurva keseimbangan harga atau equilibrium atau break even point ya. Di mana break even point itu adalah pertemuan titik antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, itu bisa dijelaskan juga bahwa keseimbangan harga terjadi pada harga sekian dan jumlah sekian. Ya, itu berarti menjadi keseimbangan harga atau kesepakatan harga pasar. Tuh, kemudian setelah anak-anak menjelaskan, ya, itu nanti Pak Aryo akan coba mengembangkan dari permintaan dan penawaran itu secara klasikal mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau tidak. Anak-anak bisa paparkan komponen IPM itu apa saja, kemudian ketika permintaannya naik itu berarti tandanya apa? Banyak masyarakat yang memiliki apa? Tingkat ekonomi yang tinggi karena apa? Mampu membelanjakan barang dan jasa. Tapi ketika permintaannya turun, harganya tinggi, berarti mungkin akan berpengaruh juga terhadap IPM dari sisi ekonomi. Ya. Pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Ya, kemudian ketika itu nanti ditarik lagi ke redistribusi pendapatan atau penyampaian kembali pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat, itu ada pengaruhnya apa tidak? Kalau IPM-nya tinggi, itu bagaimana ya? IPM tinggi itu kategorinya berapa sampai berapa? Itu kira-kira bagaimana? Karena kan kemarin kita sudah mempelajari bahwa tingkat produktivitas itu adalah kemampuan masyarakat untuk membelanjakan asetnya dalam bentuk barang atau jasa. Ya, pendapatannya itu dalam bentuk barang atau jasa itu jumlahnya berapa. Nanti akan menjadi produk domestik bruto ya atau GDP ya, gross domestic product. Nah, itu nanti ada kaitannya apa tidak dengan IPM yang tinggi, IPM yang rendah, IPM menengah dengan permintaan dan penawaran yang tinggi ataupun rendah. Ada kaitannya apa tidak? Ya, secara klasikal nanti anak-anak menjabarkan seperti itu. Ya.
Oke, baik, itu. Ini kisi-kisinya, ini alurnya. Ya, materi esensial dan gambaran alur. Ya, yang pertama yang harus dipelajari konsep lokasi absolut dan relatif, garis astronomi, letak astronomi, garis lintang, garis bujur, garis khatulistiwa, peta digital, peta manual. Kemudian yang kedua aplikasi Google Map atau Google Earth. Tiga, penentuan letak koordinat suatu lokasi, lintang dan bujur, lalu menjelaskan data yang ditemukan tentang lokasi. Daerah tersebut letak lintang dan bujurnya ada di koordinat berapa? Tadi caranya sudah Pak Ado sampaikan. Daerah tersebut terletak di wilayah mana? Berbatasan dengan mana? Utara, selatan, barat, timur. Iklimnya apa? Eropa, Afrika, Amerika, Asia, Australia. Tidak harus kemudian anak-anak menghafalkan iklim semua negara, ya. Yang namanya iklim itu kan beda dengan cuaca, ya. Iklim, pengertian dari iklim itu apa? Bahwasanya iklim adalah rata-rata cuaca yang terjadi pada waktu yang lama dan pada wilayah yang lebih luas. Artinya secara umum kalau benua Eropa itu iklimnya apa, Afrika apa, Amerika apa, Asia apa, Australia apa, begitu saja. Itu tidak usah menghafal ke iklim masing-masing negara, ya. Ingat, di Mapel IPS Pak Aryo tidak membawa kalian untuk menghafalkan tetapi memahami konsep. Ya. Kemudian komoditasnya apa? Termasuk pada zona waktu bagian mana? Jika daerah yang diminta untuk mencari koordinatnya itu adalah wilayah Indonesia. Ya, misal nanti salah satu anak saya minta untuk mencari kota Parepare. Nah, kota Parepare itu ada di mana, ya. Kemudian ada di provinsi mana, pulau apa. Nah, itu kalian tentukan zona waktunya, ya. Berarti kalian juga harus mempelajari zona waktu, ya. Pembagian zona waktu yang masing-masing terpaut 1 jam, ya. Masing-masing terpaut 1 jam. Oke, ini nomor 1, 2, 3 itu adalah alur gambaran untuk soal nomor 1. Kemudian nomor 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah alur soal untuk nomor 2. Ada pengertian permintaan apa, hukum permintaan bagaimana, pengertian penawaran apa, hukum penawaran apa, itu dikaitkan dengan grafik yang akan muncul besok. Kurva yang akan muncul besok. Ya, 2 kurva itu akan muncul. Mungkin Pak Aryo akan memunculkan 3 kurva itu dalam satu gambar. Ada permintaan, penawaran, ada keseimbangan harga. Ya. Kemudian yang keenam ada keseimbangan harga. Pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran itu ada di titik berapa, angka berapa, jumlah berapa, harga berapa. Kemudian konsep IPM, Human Development Index, kuasai, pahami. Tinggi itu ada di angka berapa, menengah di angka berapa, rendah berapa, sangat rendah di angka berapa. Kemudian konsep redistribusi pendapatan, ya, kemarin sudah kita pelajari. Bagaimana kaitannya antara permintaan penawaran dengan IPM, HDI, dan redistribusi pendapatan? Apakah saling mempengaruhi? Ya, konsepnya semua ada pada yang namanya produktivitas masyarakat. Ya, permintaan penawaran juga dipengaruhi produktivitas masyarakat. Ya. Oke, baik. Coba Pak Aryo akan paparkan juga untuk beberapa slide kaitannya permintaan dan penawaran supaya tidak bingung. Nah, ini. Nah, ini permintaan. Ya. Definisi permintaan, faktor yang mempengaruhi dan kurva permintaannya. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya. Dalam waktu tertentu, ada kata dalam waktu tertentu karena apa? Harga itu akan bergeser. Ketika harganya sudah bergeser, mungkin kesanggupannya akan berubah. Entah sanggup membeli atau menjadi tidak sanggup membeli karena harganya berubah. Nek semakin mahal, mungkin ada yang sanggup, ada yang tidak. Tapi kalau semakin turun, kemungkinan banyak yang membeli itu semakin besar dalam waktu tertentu. Ini pengertian permintaan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi, ada harga, pendapatan,
selera konsumen, harga barang lain, dan perkiraan jumlah penduduk. Ya. Kemudian kurva. Nah, ini kurvanya. Ya. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaannya akan turun dan sebaliknya. Nah, ini contohnya ini. Kemudian ini kurvanya. Kurva permintaan itu selalu miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, untuk menggambarkan permintaan digunakan tolak ukur. Ya, berbagai tolak ukur. Ya, ini. Permintaan tertinggi ada di angka berapa? Ada di angka, ini kok tak kelihatan sebentar. Aduh. Mana tadi? Nah, ada di harga 80.000. Berapa ini? 8.000, sorry. Mana ini tadi? Nggak kelihatan nih. 80.000, 60.000, 40.000, 4.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000, 1.000. Nah, ini. Yang paling gede di mana? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ya. Oke, terus kita bergeser ke penawaran. Penawaran adalah barang yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu dan periode tertentu, serta pada pasar tertentu. Ya, itu opsional tambahan. Ya, artinya semua ada pada posisi tertentu. Kalau penawaran itu konsepnya penjual, kalau permintaan itu konsepnya adalah pembeli. Nah, itu supaya anak-anak tidak banyak yang terbalik. Faktornya hampir sama, harga, biaya produksi, teknologi, harapan memperoleh laba, dan jumlah dari penjual itu sendiri. Ya. Hukum penawaran, apabila harga suatu barang naik, penawaran akan naik juga. Apabila harga turun, penawaran juga akan turun. Sehingga ini perbandingannya lurus. Ya. Hukum penawaran akan berlaku jika faktor lain dianggap tetap. Ceteris paribus. Ya, ada beberapa barang yang sifatnya tidak tergantung pada yang namanya permintaan maupun penawaran ya. Contohnya bahan bakar BBM itu mau di harga berapapun pasti banyak yang beli ya, karena itu termasuk barang yang utama ya. Jadi tidak terpengaruh permintaan dan penawaran. Nggak mungkin karena BBM-nya mahal terus motornya mau dituntun saja, itu kan nggak mungkin ya. Artinya semua akan tetap membeli di harga berapapun ya. Maka itu ada kaitannya dengan redistribusi pendapatan berupa subsidi ya, subsidi bahan bakar dan sebagainya. Oke. Nah, ini tabel penawarannya misal. Kemudian ini kurva penawarannya. Nah, ini penawaran tertinggi ada di angka 40 ya, dan di harga berapa? 5.000 ya, semakin naik ya. Bedanya kalau penawaran itu kurvanya dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, itu ya. Kemudian nah, ini keseimbangan pasar. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Artinya ini adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, ini supply demand. Ini permintaan, ini permintaan penawaran ya. Nih, ya. Menjadi titik perpotongan di sini ada di harga berapa dan jumlah unit berapa. Ini yang akan besok Pak Aryo munculkan di situ ya, di soal. Ya. Oke, sudah itu kaitannya dengan permintaan dan penawaran ya. Semoga menjadi semakin jelas. Materi esensial dan gambaran alurnya seperti ini. Ya, ini sudah Pak Aryo sampaikan tadi untuk IPM HDI redistribusi pendapatan harusnya
masih menjadi hal yang topiknya sangat hangat karena hampir IPM HDI itu selalu saya singgung meskipun sudah tidak kelas 8 ya, karena ada kaitannya juga dengan konsep redistribusi pendapatan. Ya. Oke, itu yang bisa Pak Aryo sampaikan. Yang jelas silahkan dipersiapkan dengan maksimal. Besok waktunya maksimal 5 menit. Ya, kalau 5 menit itu belum selesai, Pak Aryo akan langsung meminta untuk keluar ya. Silakan bisa diakhiri dan keluar ya. Harapannya 5 menit itu sudah selesai dengan 2 soal penjabarannya ya. Tapi kalau nanti 5 menit itu baru selesai 1 soal, ya sudah tidak apa-apa. Ya. Karena kan semua punya waktu yang harapannya sama. Dan 2 soal itu sudah diprediksikan bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Plus dengan beberapa pertanyaan pemantiknya. Ya, maka belajar untuk mendeskripsikan sebuah lokasi dan sebuah pemaparan dari kurva. Ya, kalau anak-anak bisa memahami itu, harapannya 5 menit nanti bisa selesai. Ya. Kalau belum, ya tidak apa-apa. Pak Aryo prinsipnya tidak ingin mempersulit ya, tidak ingin membuat anak-anak itu sulit dan tidak bisa ya. Nah, ini kan dalam rangka Pak Aryo juga berharap supaya anak-anak itu bisa. Ya, bukan untuk mempersulit kalian ya, tetapi silakan anak-anak juga berusaha supaya nanti hasilnya maksimal. Ya. Sekali lagi bukan model hafalan tetapi penguasaan konsep ya. Karena kebanyakan yang akan kalian jelaskan adalah dari apa yang kalian lihat di peta dan apa yang kalian lihat dalam grafik. Jadi tidak ada 100% kemudian hafalan. Ya. Kemudian Pak Aryo juga meminimalkan alat ya. Kalian tidak perlu beli alat, tidak perlu membeli alat gambar dan sebagainya. Kalau di sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kurva itu saya minta untuk menggambar ya. Tetapi sekarang saya minta untuk membaca ya, untuk membaca kurva yang sudah ada. Itu. Kemudian aplikasi Google Map ini juga baru pertama kali Pak Aryo akan gunakan dalam ujian praktik menentukan konsep lokasi absolut. Ya. Baik, itu yang Pak Aryo sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan anak-anak persiapannya lebih maksimal dalam ujian praktek. Salam sehat, salam semangat, salam Indonesia. Terima kasih.